gue mendukung si Ibu Amy. Dengan alasan apa? Gue ngeliat dari podcastnya dia, si Amy itu tidak ada pernah maksud untuk menjelekkan suaminya sebagai sosok ayah. Hola netizen yang tercinta. Davina, mantan asisten Aden Wong, belak-belakan membongkar hubungan mantan bosnya dan Tisa Erni. Menurut Davina, Aden Wong dan Tisa Erni yang menjabat sebagai spesial asisten itu selalu terlihat bersama jika ia datang ke apartemen. Davina juga mengungkit kembali alasan dirinya dipecat karena dituding mengirim black magic untuk meneror Aden Wong dan Tisa Erni. Ia pun kembali menyangkal keras atas tuduhan itu. Tidak cuma itu, Davina membahas soal dirinya memang sempat ada firasat bakal disingkirkan setelah melihat sikap dari Tisa Erni. Davina mengaku jika Tisa Erni seolah tidak nyaman dengan kehadirannya. Soal statement Awe sama TE, gue tunggu lo keluar ya TE. Buat yang nanya, lo kan sekretaris harusnya diem-diem aja. Iya benar, harusnya diem-diem aja. Tapi ini nih, laki atuh nih mulutnya nih, mulut perempuan tau gak lo. Ngomongnya gue black magic lah, apalah segala macam. Lah gaji gak dibayar gue anggap gak rezeki gue. Lu bilang mak gue dukun, lu tahu nggak gara-gara mulut lu temen mak gue diledekin sama temen-temennya. Anjir lo kan, lu bisa lah kayak ngomongnya kita nggak cocok atau apa, daripada lu ngomong gue pakai black magic lah segala macem. Kalau gue black magic, yang gue mampusin doang dukun lu, bukan lu. Jadi nggak ada yang nolongin, dukun lu yang mengincar duluan. Itu satu. Gue mau guna-guna lo supaya lo jatuh cinta sama gue terus gue dinikahin. Kesel banget gue kesel banget tau, demi Allah gue kesel banget aja. Ih, lu aja begitu sama istri lu, kosong isi pala gue sampai gue mau lo jadi laki gue. Kedua, gimana cara gue kill you? Gue beket pakai bantal. Satu mbak bilang katanya, si TE bilang kalau gue ritual telanjang-telanjang. Nggak ada adab gue telanjang di rumah lu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada lagi muncul wanita bernama Davina dalam kisruh rumah tangga antara Pak Aden Wong, Ibu Amy, dan terduga orang ketiga yaitu Tisa Erni. Jadi si Davina ini adalah ex atau mantan asistennya Bapak Aden Wong. Jadi si Davina ini muncul lalu membeberkan sedikit dari yang dia tahu. Menurut Davina, kronologi pengusiran pertama kali yang diterima oleh Ibu Amy adalah pada saat beliau mengandung dan itu 3 bulan sebelum lahiran. Bayangin 3 bulan sebelum lahiran, Ibu Amy ini diusir dari rumah. Tapi emang gak diusir gitu aja, dipindahkan ke apartemen. Dan apartemen ini adalah apartemen bekas dipakai oleh Tisa Erni. Lalu nggak berhenti sampai di situ ya. 1 bulan setelah lahiran, Ibu Amy kembali diusir. Dan lebih parahnya, mertuanya dan anak yang pertama itu mengambil paksa anak keempat dari Ibu Amy tersebut. Jadi dipisahkan, padahal kan kondisinya masih menyusui ya. Menurut pengakuan Davina, emang si anak pertama ini lebih deket sama papanya ya daripada sama mamanya. Dan si anak kedua yang cowok itu sebenarnya katanya sayang banget sama Ibu Amy. Ya kalau sekarang kayak gini juga kita bertanya-tanya kenapa. Yang lebih lucunya lagi menurut Davina adalah Davina ini dipecat atau diberhentikan karena Pak Aden Wong menuduh si Davina ini disuruh oleh Ibu Amy untuk mengguna-gunai Pak Aden Wong supaya mau meninggalkan Tisa Erni. Nah, jadi lucu banget. Sedangkan Davina merasa buat apa aku mengguna-gunai dia, sedangkan aku tahu dia bukan pria yang tanggung jawab kepada istrinya, bukan pria yang baik untuk keluarganya. Jadi melalui pernyataan-pernyataan Davina ini setidaknya itu lumayan menggugurkan tuduhan-tuduhan yang selama ini dituduhkan oleh Pak Aden Wong kepada istrinya yaitu Ibu Amy.
Karena menurut pengakuan Davina bilang kalau Ibu Emi ini selama jadi istri merupakan istri yang cukup baik, istri yang nggak pernah keluar rumah, istri yang pendiam, dan istri yang sangat take care of her children ya. Jadi bener-bener walaupun ada asisten rumah tangga, semuanya dihandle sendiri oleh Ibu Emi. Ya, kita berharap, netizen Indonesia, saya yakin kita semua berharap masalah ini akan menemui titik terang. Dan aku salut sama pelakor di negara Konoha ini. Gila, pelakor zaman sekarang makin mengerikan. Dan benar-benar cuma di negara Konoha ini ya, pelakor tuh udah salah, udah bikin sengsara, tapi kayak menang banget di atas angin gitu. Kita berharap ada kejutan-kejutan dan ada keadilan yang akan ditegakkan buat masalah ini. Kalau kalian tahu juga akan hal-hal yang lain, tulis di kolom komentar ya. Kayaknya lagi penasaran banget sama case ini. Ya, ini sungguh sangat kasihan ya, Ibu Ami ini dipisahkan dari anaknya. Ya, kalau kita sebagai perempuan terpisah dengan lelaki kita nggak masalah, tetapi terpisah dengan anak, apalagi anak masih ada bayi ya, itu sepertinya dunia ini runtuh buat para wanita. Betul nggak para wanita? Nah, ibu-ibu ya, nah ternyata ya netizen nih, mudah-mudahan sih ini nggak berita hoax bahwa si Mister ini ada punya Will, wanita idaman lain. Nah, mudah-mudahan. Nah, ternyata muncullah si pelakor ya, yang membuat rumah tangga orang lain ya hancur karena adanya pelakor. Nah, pelakornya orang Indonesia lagi netizen. Aduh, kadangnya malu-maluin ya. Tapi sungguh sangat ya kasihan melihat seorang ibu ini ya. Tapi ingat, saya bicara ya, saya ngomong kali ini, ingat, pembalasan itu ada dari Tuhan. Tuhan tidak tutup mata melihat seorang ibu menjerit, merindukan anaknya, dipisahkan darinya. Pasti suatu saat nanti, cepat atau lambat, akan menanggung akibat. Itulah apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ya, itu pasti yakinin aja. Pasti akan mendapatkan apa yang ditabur itu yang dia tuai. Apalagi jeritan seorang ibu apabila Tuhan mendengar. Waduh, Tuhan pasti turun tangan. Oke netizen, pelakor ya, biarin aja pelakor. Suatu saat nanti pelakor akan menerima akibatnya. Oke netizen. Dan aku salut banget ya berkat netizen yang nge-tag semua podcaster besar seperti Ibu Grace Tahir, Bang Dani Sumargo. Akhirnya si Emi itu dapat beritanya itu diviralkan lagi. Dan juga tadi aku baru baca berita kalau suaminya Bu Emi itu dia udah keluar dari perusahaannya yang jabatannya itu adalah seorang vice president. Itu kemarin tanggal 8 Maret dia udah berhenti dari perusahaannya. Dan ini semua berkat netizen. Meskipun setelah suaminya itu keluar dari pekerjaannya, itu nggak sebanding dengan sakit hati yang dialamin oleh Bu Emi. Aku dari sini aku bisa belajar kalau sebagai cewek itu kita tetap mesti punya pegangan ya, tetap mesti punya karir. Karena gak tahu gitu loh, tiba-tiba aja setelah 15 tahun baik-baik, tiba-tiba bisa laki-laki ataupun perempuan, pasangan kita itu bisa tiba-tiba berubah. Aku pengen tahu opini kamu tentang cerita Bu Emi tersebut.
Jujur aja rada bingung ya, sebenarnya yang menceritakan fakta itu si Amy atau Eden Wong. Tapi kalau lu tanya gue dukung yang mana? Di tahap ini mungkin gue sedikit lebih ke arah Ibu Amy. Gue mendukung si Ibu Amy. Dengan alasan apa? Gue ngeliat dari podcastnya dia, si Amy itu tidak ada pernah maksud untuk menjelekkan suaminya sebagai sosok ayah. Ya, jadi dia tuh bilang kalau suami itu memang pekerja keras, providing for the family, dan memang sayang sama anak-anaknya. Jadi di situ aja kelihatan kalau si Amy ini masih mau menjaga muka suaminya di depan anak-anaknya gitu loh, untuk ke depannya, masa depannya. Jangan sampai anaknya ini ikut benci sama bapaknya, istilah gitu. Tapi yang dia ceritakan, yang dia utarakan adalah kekecewaannya ketika suaminya ini membawa sosok wanita lain ke dalam pernikahannya, istilahnya kayak gitu ya. Sementara kita bandingkan dengan si Eden Wong yang membawa anak-anaknya ke muka publik gitu ya, istilahnya dia menjadikan anaknya itu sebagai tameng. Maksud gue, ini si bapak mikir jangka panjang nggak ya? Karena ini kan jejak digital tuh nggak akan hilang. Dia itu membawa anaknya ke publik untuk menjelek-jelekan ibunya loh. Katakan memang yang dikatakan oleh sang anak ini tuh memang benar fakta, memang apa adanya gitu loh, bahwa memang ibunya abusive dan lain-lain itu oke. Tapi tetap aja kayak kenapa lu harus make anak lu itu sebagai tameng? Artinya kan lu gak peduli sama masa depan anak lu. Ya kalau Tuhan berkehendak umur anak lu masih panjang nih gitu kan, istilah perjalanan ke depannya masih jauh gitu. Lu gak mikirin itu kan sebagai seorang ayah. Terus selain itu gue mikirnya kayak gini, si Eden Wong itu kan pasti orang pintar ya. Kenapa dia bisa sampai di posisi dia yang tinggi itu di company-nya? Karena dia kan orang pintar. Katakan kalau memang dia kekeh banget ya, bahwa dia itu tidak bersalah sedikit pun, bahwa dia itu benar, bahwa dia itu hanya ingin melindungi anak-anaknya, bahwa dia itu tidak berselingkuh dengan PA-nya, bahwa dia tidak memiliki hubungan khusus. Artinya kan posisi dia tuh udah pasti menang. Di pengadilan dia udah pasti menang. Kenapa harus kabur? Kenapa harus kabur ke sana kemari panik? Kenapa? Istilahnya kalau kita mau bandingin istilahnya power atau backingan lah. Si Amy ini backingannya apa sih? Emang dia bisa sekuat apa si Amy ini sampai si Eden Wong ini tuh harus kabur ke sana kemari? Kalau memang dia merasa dirinya tuh 100% benar, tidak ada salah sedikit pun ya. Jadi kayak di pikiran gue tuh kayak gak masuk akal. Jujur dari kasus ini yang paling kasihan itu siapa? Bukan Amy, bukan Eden, tapi anak-anaknya. Mereka yang gue lihat tuh paling kasihan gitu loh. Terus sekarang sama bapaknya dijadiin tameng pula, kayak why? Gue sendiri seorang ibu gitu ya. Tidak terhindar pasti ya, namanya suami istri tuh selalu ada aja masalah, ada ribut gitu loh. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai bawa anak-anak. Sebisa mungkin jangan sampai anak-anak tuh disuruh memilih mau pilih mami atau pilih daddy. Sebisa mungkin tuh jangan. Tapi ya udahlah, kembali lagi kita kan hanya netizen ya yang mendengarkan kisahnya dari luar, hanya mengamati aja ya. Mudah-mudahan ada kejelasan dan mudah-mudahan kita semua dihindari dari wanita-wanita seperti Tisha Erni.